Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siaviani yang hari ini akan menyampaikan materi tentang struktur fungsi jaringan tumbuhan dan proses fotosintesis. Apa sih jaringan tumbuhan itu? Jaringan itu sendiri adalah kumpulan sel yang mempunyai bentuk, fungsi, dan struktur yang sama. Jadi, pada tumbuhan itu terdapat jaringan-jaringan yang akan bergabung menjadi beberapa kelompok untuk menjalankan fungsi khusus yang kita kenal sebagai organ. Organ pada tumbuhan meliputi akar, batang, daun, bunga, biji, dan buah. Tumbuhan terdapat jaringan. Nah, jaringan itu dibagi menjadi 4. Yang pertama, jaringan meristem. Jaringan meristem adalah kumpulan-kumpulan sel muda yang selalu melaksanakan pembelahan dan bersifat embrional. Jaringan meristem terdapat di bagian-bagian tertentu dan dibedakan atas dasar asal jaringan dan letak jaringannya. Pada asal jaringan dibedakan menjadi 2, meristem primer dan meristem sekunder. Sedangkan letak jaringannya dibagi menjadi 3, meristem apikal, interkalar, dan lateral. Yang kedua, jaringan dewasa merupakan jaringan yang sudah mengalami diferensiasi. Pada umumnya tidak akan melakukan pembelahan lagi. Struktur jaringannya sudah permanen sesuai bentuk dan fungsinya. Jaringan dewasa dibagi menjadi 2, epidermis dan parenkim. Parenkim ini biasanya disebut jaringan dasar. Jaringan epidermis merupakan lapisan sel terluar yang menutupi permukaan organ tubuh, baik akar, batang, dan daun. Pada parenkim atau jaringan dasar, terdiri atas sel hidup yang tidak cukup berspesialisasi atau bisa berubah. Yang ketiga, jaringan penguat. Kenapa disebut jaringan penguat? Karena fungsinya untuk memberi kekuatan terhadap bagian tubuh tanaman, sehingga disebut juga sebagai jaringan penyokong. Jaringan penguat terdapat kolenkim dan sklerenkim. Jaringan penguat di dalamnya ada serabut atau serat berasal dari meristem berbentuk anyaman atau pita. Sel-sel kolenkimnya memanjang ke arah poros, ditandai sel primer tebal dan tidak berlignin. Terbentuknya di bawah epidermis dan dipisahkan oleh sel parenkim juga. Yang keempat, jaringan pengangkut. Jaringan pengangkut ini terdapat xilem dan floem. Jaringan pengangkut biasanya disebut sebagai berkas vaskuler, atau berkas vaskuler itu berkas pembuluh pengangkut. Xilem itu apa sih? Xilem itu yang tersusun atas trakeid dan trakea sebagai sistem penghantar yang meluas ke seluruh bagian tumbuhan. Sedangkan floem adalah jaringan kompleks yang terdiri dari komponen pembuluh, tapis, dan sel penyerta. Kita lanjut ke proses fotosintesis. Apa sih fotosintesis itu? Lebih dari setengah daratan Indonesia yang sangat luas adalah hutan, yang terdiri dari pepohonan dan tumbuh-tumbuhan. Ini menjadikan Indonesia sebagai negara yang memiliki hutan terluas ketiga di dunia setelah Amazon dan Kongo. Karena itu pula, Indonesia dijuluki sebagai salah satu paru-paru dunia karena luasnya hutan menunjang kehidupan kita di bumi. Kok bisa hutan yang terdiri dari pepohonan dan tumbuh-tumbuhan menunjang kehidupan kita semua? Tumbuhan tidak dapat makan seperti manusia. Mereka tidak memiliki sistem pencernaan, bahkan tidak memiliki mulut. Mereka sebenarnya bisa membuat makanannya sendiri dan mendapatkan energi langsung dari lingkungan sekitarnya. Seluruh tumbuhan membutuhkan 3 hal dasar untuk membuat makanan, yaitu air, karbon dioksida, dan cahaya matahari.
Bagian akar pada tumbuhan membantu memperoleh air dari bawah tanah dan mengirimnya bersama mineral ke batang, daun, dan seluruh bagian tanaman. Karbon dioksida yang tidak lain adalah gas yang kita temukan di udara, kemudian akan masuk ke dalam tumbuhan melalui lubang kecil yang terletak di bagian bawah daun yang kita sebut stomata. Tumbuhan akan membuat makanan berupa gula dari air dan karbon dioksida yang telah diperolehnya dengan menggunakan mesin khusus yang hanya dimiliki oleh tumbuhan, yaitu klorofil. Klorofil dapat menangkap energi dari cahaya matahari dan menggunakannya untuk mengubah air dan karbon dioksida menjadi gula. Proses ini yang kita sebut sebagai fotosintesis, yang diambil dari kata foto yang artinya cahaya dan sintesis yang artinya pembentukan. Gula yang dihasilkan dapat digunakan langsung oleh tumbuhan atau disimpan dalam bagian lain seperti buah yang sering kita konsumsi. Selain gula, produk lain dari fotosintesis adalah gas oksigen yang akan keluar melalui stomata ke udara. Kemudian kita hirup dan gunakan untuk bernafas. Sekarang kita tahu, tumbuhan menggunakan air dan karbon dioksida dari lingkungan untuk membentuk gula dan oksigen yang penting untuk kita. Kita hanya bisa hidup apabila ada tumbuhan. Makanan yang kita makan dan udara yang kita hirup semuanya diberikan oleh tumbuhan kepada kita.